Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah pengolahan sinyal digital pertemuan ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang sistem identifikasi sinyal digital. Sistem identifikasi sinyal digital merupakan bagian terakhir dari konsep DSP, Digital Signal Processing. Apa sih perbedaannya antara klasifikasi dan clustering? Pada dasarnya klasifikasi dan clustering itu hampir sama, di mana untuk klasifikasi itu sudah ada target, misalnya masuk ke kondisi 1 atau dia di kondisi 2. Kalau clustering belum ada target. Pokoknya di sini ada cluster A, di sini ada cluster B. Saya tidak tahu cluster A ini apakah masuk ke kondisi 1 atau kondisi 2. Begitu juga dengan cluster B. Ini masuk ke kondisi 1 atau kondisi 2. Biasanya memang terdapat perbedaan. Misalnya kalau kita mendapatkan data, misalnya data apa ya? Misalnya data sebuah penyakit gitu. Nah, untuk menyatakan ini penyakit A atau penyakit B yang sudah diketahui sebelumnya, maka dia pakainya klasifikasi. Tapi kalau clustering itu misalnya teman-teman pengen membagi dari yang penyakit tersebut, kemudian kalian range kan, misalnya ada yang level 1, level 2, level 3, misalnya di leveling kan, maka pada dasarnya pihak rumah sakit tidak memberikan leveling tersebut. Maka kita bisa melakukan leveling manual yang bisa kita jadikan sebagai acuan parameter. Sebenarnya parameter-parameter apa yang sangat berpengaruh di dalam leveling tersebut. Nah, kita pakainya adalah clustering, bisanya seperti itu. Nah, baik klasifikasi ataupun clustering itu sama ya, ada supervised, ada yang unsupervised, ada yang supervised. Nah, teman-teman nanti untuk yang supervised dan unsupervised, teman-teman bisa dapat di mata kuliah lain, yaitu mata kuliah sistem sistem kendali cerdas gitu ya. Kalau enggak sistem kendali cerdas, sistem cerdas gitu. Nah, di sini juga ada perbedaan antara klasifikasi dan clustering, yaitu menggunakan garis baik linear maupun yang non-linear. Klasifikasi itu dia pakainya garis untuk pemisah. Jadi misalnya dia lebih kecil, maka dia adalah kondisi 1, misalnya untuk lebih besar daripada persamaan garis tersebut, maka dia masuk ke kondisi 2. Nah, kalau clustering, perbedaannya adalah dia pakainya titik tengah cluster untuk menandakan atau untuk apa ya, sebagai acuan bahwa ini masuk ke cluster mana. Nah, kalau yang ini dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau yang di clustering itu jarak. Jadi ini ada titik tengah cluster 1 dan titik tengah cluster 2. Yang merah ini apakah dia dekat dengan cluster 1 ataupun dengan titik tengah cluster 2 gitu. Kalau dia dekat dengan titik tengah cluster 1, maka dia dideteksi sebagai cluster 1. Begitu juga dengan yang merah titik ini gitu ya, dia masuk ke cluster 1 ataupun cluster 2. Di sini kita bisa melihat bahwa ada satu titik merah yang dia seharusnya masuk ke cluster 1, tapi dia dideteksi sebagai cluster 2. Dan ini salah gitu ya, ini adalah sesuatu yang kurang tepat, maka nanti bisa dilihat akurasinya. Nah, selain itu yang berikutnya untuk klasifikasi itu sudah bisa dipastikan bahwa hasil akhirnya itu ada sebagai kondisi 1 atau kondisi 2. Artinya dia bisa lebih kecil, pastinya kalau lebih kecil dia masuk ke kondisi 1, kalau lebih besar dia masuk ke kondisi 2. Itu sudah bisa dipastikan di klasifikasi. Kenapa ya? Karena targetnya jelas. Tapi untuk di clustering tidak bisa. Di clustering itu ini bisa sebagai cluster 1, ini bisa sebagai cluster 2 atau sebaliknya. Karena dia acak gitu ya. Jadi nggak bisa. Kita bisa bilang kalau ini cluster 1, ini cluster 1 itu adalah untuk kondisi 1, cluster 2 itu untuk kondisi 2. Nggak bisa, karena ini suatu saat nanti dia bisa berubah. Ini yang cluster 1, ini yang cluster 2. Misalnya seperti itu. Jadi kita harus ngubah lagi, kondisi satunya yang sebelah sini, kondisi 2-nya sebelah sini. Jadi kita nggak bisa menentukan di awal karena hasil akhirnya itu bisa terbolak-balik gitu. Nah, itu perbedaan antara klasifikasi dan clustering. Nanti teman-teman bisa coba-coba pakai MATLAB.
Nah, untuk identifikasi sendiri memang dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi dan clustering. Yuk kita coba untuk lihat di klasifikasi konsepnya seperti apa. Nah, di klasifikasi sendiri biasanya ini dipakai adalah SVM, kemudian ada NN dan lain sebagainya. Dan di klasifikasi ini ada dua, yaitu pakai yang linear ataupun yang non-linear. Untuk yang klasifikasi yang pertama, pastinya dia mencari garis, persamaan garis gitu ya, di antara dua buah di antara dua buah titik ciri gitu ya, dua buah kondisi gitu. Nah, di antara dua kondisi ini sebenarnya kita bisa terserah mau kayak gimana. Ini kan sebenarnya sama ya, di sini sama di sini. Bisa jadi garisnya seperti ini, atau bisa jadi garisnya seperti ini, atau bisa jadi garisnya di tengah, atau bisa jadi garisnya vertikal. Nah, itu bisa jadi keseluruhan. Lalu bagaimana yang efektif? Nah, itu nanti akan dikerjakan berikutnya. Nah, kita tentukan dulu sebenarnya apa sih yang mau dibikin. Jadi kita menentukan dulu sebenarnya titik luar dari si garis A dan titik luar dari kondisi 1 dan kondisi 2. Kalau kita lihat di sini, ini adalah titik terluar dari kondisi 1, ini adalah titik terluar dari kondisi 2. Nah, hyperplane itu adalah garis yang masing-masing itu berada di tengah-tengahnya antara titik terluar dari kondisi 1 dan titik terluar dari kondisi 2. Nah, kalian boleh secara acak. Ini kita bilang ini masih konsep ya, konsep. Kalian boleh secara acak, terserah bikin aja garis di situ, jebret. Di sini boleh, Bu? Boleh. Setelah itu baru kita tentukan. Kalau ini X1 Y1-nya adalah 0,16, kalau yang di sini 45,0. Bu, saya nggak pengen di situ, pengennya seperti ini. Boleh nggak? Boleh. Jadi di sebelah sini ini kita lihat ada misalnya di sini adalah 6 gitu ya, 6,0 dan sebelah sini itu adalah misalnya 17,16. Kurang lebihnya seperti itu. Kuncinya sebenarnya apa sih? Kuncinya adalah hyperplane. Jadi hyperplane itu ya garis yang dia punya batas toleransi gitu ya. Batas toleransinya itu mana? Batas toleransinya adalah dari titik terluar dari kondisi 1 dan titik terluar dari kondisi 2. Lalu yang kedua, untuk klasifikasi juga dia mempunyai persamaan garis. Untuk yang linear itu pakainya adalah W X plus B. Jadi ini juga sama ya, di mana-mana mau SVM juga sama WX plus B. Teman-teman pakai yang NN juga sama, pakainya WX plus B. Ini kita persamaan linear gitu ya. Lalu kita bisa masuk ke yang linear. Yang linear seperti apa? Nah, ini adalah persamaan linear yang wajib teman-teman ketahui, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi di sini kita punya persamaan garis lurus. Misalnya di sini X1 Y1-nya adalah 0,5 dan X2 Y2-nya adalah 14,15. Maka kita masukkan ke dalam persamaan Y min 5 dibagi dengan 15 min 5 sama dengan X min 0 dibagi dengan 14 min 0. Nah, jadi hasilnya adalah 5X ditambah 7Y sama dengan min 35. Nah, kalau kita sudah mendapatkan 5X min 7Y sama dengan 35, itu hanya persamaan garis lurus. Kita harus menentukan manakah bidang dari kelompok A dan manakah bidang untuk kelompok B. Untuk kelompok A, berarti kita harus biasanya acuannya adalah di 0,0. Maka kita harus melihat perpotongan dengan titik 0,0. 0,0 itu berada di kelompok A. Berarti untuk mendeteksi bahwa itu adalah kelompok A, kita harus menentukan di 0,0 itu dia berapa. Caranya adalah 5X min 7Y titik-titik min 35. Kalau misalnya 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Jadinya adalah 0 gitu ya.
0 itu titik-titik terhadap min 35, dia lebih besar. Berarti yang sebelah sana itu adalah yang lebih besar, yang sebelah sini adalah yang lebih kecil. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Nah, sehingga di daerah yang ada 0,0 persamaannya adalah 5x min 7y lebih besar daripada min 35. Itu adalah yang sebelah sini guys. Lalu untuk kelompok B berarti 5x min 7y lebih kecil daripada min 35. Itu yang sebelah sini. Nah, gimana kalau yang non-linear? Sebenarnya non-linear itu tidak diajarkan di S1 gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar yang non-linear itu agak-agak lebih kompleks, tapi pada dasarnya sebenarnya tetap sama. Yang pertama, ada yang menggunakan jarak titik tengah. Jarak titik tengah itu seperti ini. Ini dikurangi ini, hasilnya dibagi 2. Kita lihat, kita dapat persamaan garis titik baru di sebelah sini. Ini dikurangi ini, kemudian setelah itu diambil titik tengahnya. Seterusnya dari semuanya. Nanti di sini akan ada titik-titik, ya kan? Yang kemudian titik-titik itu dapat dicari trennya. Jadi bisa dicari trennya, baik itu menggunakan kuadratik, polinomial, orde berapa, orde 2, orde 3, dan seterusnya, ataupun yang logaritmik. Kalau teman-teman menggunakan MATLAB itu juga ada, yaitu tuh pakainya itu tools-tools yang sudah ada gitu ya, namanya kernel. Jadi kalau di MATLAB itu untuk menentukan persamaan garis yang ada di tengah, entah itu linear ataupun non-linear, entah yang non-linear itu apakah dia kuadratik, kemudian dia polinomial atau logaritmik, dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa tinggal milih yang ada di kernelnya tersebut. Nah, kernel ini sebenarnya untuk menentukan bahwa menggunakan apa sih sebenarnya yang paling bagus gitu ya. Jadi selama komputasinya sederhana tapi dengan akurasi yang sama, itu berarti dia sudah tepat gitu ya. Tapi kalau akurasinya berbeda, nah itu baru kita cari lagi. Sebenarnya yang lebih bagus itu yang mana gitu kurang lebihnya. Nah, berikutnya ada juga yang menggunakan konsep regresi, ada juga yang menggunakan konsep interpolasi. Jadi teman-teman nanti untuk yang non-linear kita tidak bahas di sini gitu ya. Kita pakainya yang linear aja terlebih dahulu. Untuk yang cluster sebenarnya agak lebih mudah konsepnya. Konsepnya adalah mencari rata-rata dari titik-titik ciri. Misalnya kita lihat yang merah dulu nih. Ini yang kelompok A misalnya. Kita nyari yang kelompok A. Titik tengah klasternya seperti apa? Titik tengah klasternya itu hanya rata dari kolom 1 dan kolom 2. Ini adalah X-nya, sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Misalnya di sini 1, 2, 1, kemudian S2J adalah 15, 12, 12, maka rata-ratanya berarti ini adalah 4/3, kalau yang ini adalah 13, kurang lebihnya seperti itu. Berarti titik tengah cirinya ini nanti adalah 4/3,13, kurang lebihnya itu. Nah, lalu bagaimana kita membuat Excel-nya? Yuk kita lihat dulu yang konsep ya, Jeng. Nah, kita sudah dapat kemarin hasil dari PCI atau hasil dari seleksi ciri. Teman-teman untuk yang PCA ambil 2 kolom yang paling depan. Ya. Di sini juga sama, atau yang seleksi ambil 2 kolom yang terbaik gitu ya. Nah, setelah 2 kolom itu sudah didapatkan, nih kolom A dan kolom B, lalu setelah itu teman-teman bisa membuat diagram sketchernya. Pakainya adalah seperti ini ya guys. Lalu setelah itu kita tambahkan komponen X-nya, masukkan. Kemudian setelah itu kita masukkan komponen Y-nya. Setelah mendapatkan komponen A dan komponen Y, baru kemudian kita susun persamaan garis yang pakai manual gitu ya. Boleh Bu, boleh.
Ini kita masih menggunakan yang SVM konsep. Nah, seperti ini ya kurang lebih ya. Misalnya sampai 16 aja lah. Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini kita punya persamaan garis yang sama dengan persamaan garis yang tadi gitu ya. Kita punya persamaan garisnya adalah 5x bla 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 bla. Karena ini sama dengan yang tadi ya. Nah, ini persamaan garisnya adalah seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan garisnya, ini adalah yang lebih besar, ini adalah yang lebih kecil gitu ya. Nah, kita bisa nyoba di sebelah sini. Nah, ini adalah persamaan garis untuk kelas A, dan yang kelas B nah, ini adalah yang lebih kecil. Ini adalah kelas B. Setelah kita mendapatkan ini, next, kemudian kita bisa melakukan pengujian. Bagaimana untuk pengujiannya? Teman-teman bisa bikin yang seperti ini. Sama dengan kita ambil terlebih dahulu persamaannya, gitu ya. Kemudian ini dibuat perkalian dengan yang ini, kemudian yang sebelahnya sama dengan dulu ya. Ini adalah dibuat perkalian, kemudian setelah ini juga sebuah perkalian gitu ya. Nah, kita ambil dulu semuanya. Lalu setelah kita mendapatkan hasil perkalian, kita baru bikin if then-nya. Jika ini lebih besar daripada min 35, maka dia kayak gimana gitu ya, maka dia 1, jika tidak dia 0. Maka ini adalah yang klaster 1, kita lihat. Nah, seperti ini. Ternyata dia hampir semuanya sama ya, dia masuknya ke klaster 1. Sebentar ya. Ya. Lalu apakah dia lebih besar? Ya, ternyata dia lebih besar semuanya. Mungkin ada yang masih kurang ya. Mungkin ada yang masih kurang tepat ini ya, guys. Hmm. 35 kah? Sebentar, kita lihat terlebih dahulu ya, guys. Y min 5. Lalu di sini adalah 15 min 5, ini 10, betul? Ini adalah 7 dan ini 5, di sini 5, di sini 7. Ini 7Y min 35. Oh, ini 5Y ini min 35, berarti 5X di sini jadinya min, di sini jadinya 35, betul ya? Ya, seharusnya sudah betul ya. Nah, kalau seperti ini semuanya ya guys, berarti yang betul cuman berapa? Ini targetnya kita masukkan. Ini targetnya adalah di sini 1 semuanya, dan di sini adalah 0 semuanya gitu ya. Berarti jika ini sama dengan ini, maka dia 1. Kalau tidak, maka dia 0. Nah, kita lihat ya. Lalu ini adalah bagian persamaannya ya. Lalu yang sebelahnya ini adalah target gitu ya.
Lalu yang sebelah sini ini adalah kolom untuk menentukan apakah dia sesuai dengan target ataukah tidak, atau kita menentukan akurasi. Akurasi itu apakah persamaan itu sama dengan targetnya. Kalau dia sama berarti 1, kalau beda berarti dia 0. Jadi akurasinya adalah jumlah dari keseluruhan dibagi dengan jumlah keseluruhan 20 gitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dibagi dengan 20. Ya, hasilnya adalah 0,5. Berarti ini masih belum dikalikan dengan persentasenya ya. Dikalikan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah 50%. Berarti akurasi dari yang ini tadi, yang persamaan yang kita bikin itu adalah 50%. Itu baru yang ini sudah klaster A maupun klaster B. Kurang lebihnya seperti itu, guys. Ini harusnya lebih kecil ya. Ya, mohon maaf itu tadi ada yang salah gitu ya. Jadi teman-teman apa namanya, di sini ada yang kurang tepat tadi, karena di sini kan yang sebelah atas ini kan yang ini ya. Berarti dia lebih besar. Yang sebelah bawah ini dia lebih kecil gitu. Seharusnya kalau lebih kecil ya 0 gitu kan. Nah, kalau dia lebih kecil daripada min 35 maka 1, kalau tidak 0. Nah, itu adalah yang ini seharusnya. Nah, sehingga hasilnya adalah sama gitu ya. 100%. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu guys. Gampang ya. Ini untuk yang klasifikasi. Kalau yang clustering bagaimana? Untuk yang clustering, sebenarnya hampir sama dengan yang klasifikasi. Kita ambil terlebih dahulu. Lalu kita masukkan, setelah itu kita bikin sketchernya terlebih dahulu biasa. Lalu kita tambahkan add di X-nya. Teman-teman juga bisa nambahin yang di Y-nya. Lalu setelah itu baru kita cari titik pusat cluster. Bagaimana untuk mencari titik pusat clusternya? Kita bisa buat average ya, atau min juga boleh, dari cluster 1 dan cluster 2. Ini juga bisa langsung di copy supaya nanti bisa langsung di sini gitu ya fungsinya. Nah, kita juga sudah bisa yang ini ya. Nah, lalu setelah itu kita perkecil aja supaya lebih mudah gitu ya. Nah, baru setelah itu kita tambahkan itu di sebelah sini. Kita tambahkan pakainya add. X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Nah, yang warnanya hijau berbentuk segitiga inilah titik pusat klasternya. Nah, bagaimana untuk mengujinya? Untuk menguji kita menggunakan Pythagoras gitu ya. Untuk menguji kita menggunakan Pythagoras. Caranya adalah teman-teman bisa pakai copy dulu, lalu paste nilai di sebelah sini untuk keseluruhan. Di sini juga sama. Nah, ini adalah titik pusat klaster 1 dan ini adalah titik pusat klaster 2 gitu ya. Sebentar. Nah, sehingga kita sudah dapat semuanya seperti ini. Nah, lalu setelah kita dapat, ini adalah titik pusat klaster 1, ini adalah titik pusat klaster 2.
Lalu setelah ini namanya template ya guys, titik pusat klaster 1 dan titik pusat klaster 2. Lalu setelah itu baru kita ujikan. Bagaimana untuk ngujinya? Gampang sebenarnya. Jadi kita harus mencari persamaan Pythagoras sebenarnya. Kenapa bisa persamaan Pythagoras? Yuk kita lihat pada kecenderungannya terlebih dahulu ya guys. Yuk kita lihat. Misalnya kita mau nguji, kita perbesar dulu aja ya guys biar gampang ya. Kita perbesar aja terlebih dahulu. Misalnya kita mau menghitung yang sebelah sini nih, titik ini terhadap titik biru ini terhadap ini gitu ya. Kita lihat caranya adalah ya seperti ini. Kita harus mencari panjangnya, kemudian kita harus mencari lebarnya. Ya ini kira-kira sama gitu ya. Lalu setelah itu yang kita cari sebenarnya apakah panjangnya atau lebarnya? Bukan. Yang kita cari adalah sisi miring. Jadi jarak itu adalah sisi miringnya sebenarnya. Kalau ini kan dia sumbu y-nya gitu ya. Kalau ini dia sumbu x-nya. Lalu ini jaraknya adalah sisi miring. Sehingga di sini juga kita pakainya adalah sisi miring atau Euclidean distance. Pakainya adalah SQRT akar dari x1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kurung tutup dikurangi dengan ditambah kebalik ya. Maaf. X1 dikurangi Y1, maaf ya, salah ya. X1 dikurangi Y1 kita selisihkan terlebih dahulu, baru kemudian dikuadratkan. Terus baru ditambah dengan ini dikurangin dulu ya. Lalu ditambah dengan F dikurangi dengan A2 B1 gitu ya. Dalam kurung pangkat 2. Nah, ya mungkin ada yang masih kurang tepat ya di sini. Kita kasih tambahan. Nah, setelah itu baru kita cari tahu keseluruhan. Nah, hasilnya adalah seperti ini, guys. Nah, jika kemudian setelah kita dapatkan ini, lalu kita juga harus mendapatkan yang sebelahnya. Yang sebelahnya berarti kita pakai yang ini aja. Gimana? Yang kita ambil itu adalah yang G gitu ya, G1. Di sini adalah G1 dan ini adalah G1 dan ini ya. Kemudian di sini adalah H. Kemudian di sini itu adalah A. Kemudian di sini adalah B. A1 ya. Ya, sudah ya. Lalu kita bisa ke bawahin. Ini salah ya. Ini harusnya A1. Ya. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, next berikutnya apa yang kita lakukan? Kita akan mencari mana yang paling pendek. Kalau dia pendek, maka dia paling dekat jaraknya, kurang lebihnya seperti itu ya. If ini lebih kecil
daripada ini, maka dia masuk ke klaster 1. Jika tidak, dia klaster 0. Kurang lebihnya seperti itu, guys. Nah, kita udah dapat ini hasilnya. Ini juga sama, di klasifikasi kita ada targetnya, ini persamaan, kemudian ini adalah targetnya, ini juga sama. Kita ini hasil dari persamaan. Lalu kita cari targetnya terlebih dahulu. Ini agak dikesampingkan terlebih dahulu ya, guys. Nah, kita cari terlebih dahulu targetnya. Targetnya adalah 1 sampai 10, lalu 0 sampai 20. Lalu setelah dapat, baru kita bikin ininya ya, apa namanya, jika sama gitu ya. Jika ini sama dengan ini, maka 1. Jika tidak, maka 0. Nah, setelah itu baru kita sambingkan. Nah, hasilnya adalah 17. Maka akurasinya berapa? Akurasinya adalah 17 dibagi 20, ini 19 saja ya, berarti dibagi 19 kali 100%. Hasilnya adalah 89,47 bla 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 bla. Ini adalah akurasi dari sistem yang teman-teman bangun. Ini adalah konsep ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, boleh nggak Bu? Boleh sebenarnya. Kalau kalian memang butuh yang sederhana aja untuk chipping misalnya, atau untuk embedded system, itu boleh menggunakan algoritma ini. Tapi kalau kalian pakai tidak untuk chipping, maka bisa juga dipakai untuk bisa tidak boleh dipakai gitu ya, bisa pakai algoritma-algoritma yang lebih advance. Ya, kurang lebihnya seperti itu dulu, guys. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah, dan jika ada kelemahan datangnya dari saya sendiri. Cukup sekian untuk materi identifikasi pada pertemuan siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.